Puji Tuhan. Kita telah masuk ke 2 Tawari pasal 1, 2, dan 3. Dan inilah kebesaran Salomo yang dituliskan seperti apa yang dikatakan di pasal 29 ayat 25. 1 Tawari 29 ayat 25. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Bukan cuma janji, tapi sebuah kebenaran. Hingga di pasal 1, 2, dan 3, begitu besarnya Allah memberkati Salomo. Begitu besarnya Salomo ditinggikan Allah, dibuat begitu luar biasa. Kita melihat bagaimana Allah membuat Salomo. Ayat yang pertama, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allah menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Tadi di beberapa ayat terakhir pasal yang ketiga, balai ayat 4, di depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisi dengan emas murni. Ruangan besar dipapani dengan kayu sanobor, dilapisi dengan emas tua. Dipasangnya pohon korma, untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisi juga dengan batu permata mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas perwai, emas yang termahal. Kita pikirkan semua ruangan, bukan cuma yang kelihatan, tapi semua ruangan. Demikian ruang itu, balok-baloknya, ambang, dinding, pintu dilapisi dengan emas. Ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu. Lebarnya 20 hasta, lalu ia menyapu juga dengan emas tua seberat 600 talenta. Paku-paku 50 sikal emas. Pakunya saja dari emas. Bagaimana kemegahan rumah yang dibuat untuk Allah. Tidak kelihatan lagi kayu, tidak kelihatan lagi ukiran-ukiran pohon dan sebagainya. Tidak. Ya, dia membuat kerubim di atas tabut perjanjian itu murni. Sayapnya seluruh 20 hasta. Sayap yang sebelah kerub, yang 1,5 hasta panjangnya menyentuh dinding ruangan, sedang sayap yang sebelah lagi 5 hasta panjangnya menyentuh sayap kerub yang lain, dan semuanya dilapisi dengan emas. Jadi kita masuk dalam bait Allah adalah masuk dalam rumah emas, karena semuanya dilapisi dengan emas. Betapa luar biasanya. Belum ada seorang raja yang mempunyai kerajaan seperti ini, seperti apa yang tadi dikatakan. Belum ada raja yang sebesar dia sebelum atau sesudahnya. Berarti dia adalah satu-satunya raja yang mencapai zaman keemasan. Semua disiapkan oleh Daud.
Sekalipun Daud tidak dapat membuat bait Allah sendiri, tetapi Daud tidak berhenti berkeinginan. Sekalipun itu adalah anaknya yang akan menjadi raja, tetapi Daud titipkan. Kita baca itu di pasal 29 dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak, kepunyaanku sendiri. Dia titipkan. Biasanya ketika seorang tidak diizinkan melakukan sesuatu, bodo amat, biarin aja. Orang itu tidak akan pernah berpikir untuk apa yang tidak boleh dia lakukan. Biarin aja, terserah. Kan bukan saya yang mendirikan. Nanti namanya besar lagi. Nah, seolah-olah begitu ruginya ketika dia melakukan sesuatu yang tidak mencantumkan namanya. Tapi tidak dengan Daud. Sekalipun ia tidak diizinkan untuk mendirikan rumah kudus Allah, tapi dia titipkan kepada Salomo. Nah, ini ya, pakai semuanya untuk bikin rumah Allah. Hingga kita bisa melihat betapa kemegahan rumah Allah yang dibuat oleh Salomo. Tidak pernah ada raja sebesar dia. Di zaman ini ada raja Thailand yang kaya raya itu, yang membuat istana bagi istrinya dengan kemegahan yang besar. Tapi tidak ada seujung kuku dari kekayaan Salomo. Dibuat oleh Allah begitu besarnya Salomo, hingga tidak pernah dibicarakan tentang logam mulia lain, cuma emas dan permata-permata. Lalu dicantumkan pada ayat yang ke-14 pasal yang pertama tadi, Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang berkuda, hingga ia punya 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang menjadi keluarga istana kerajaan Salomo. Satu kereta dapat dipergunakan untuk memberi 2, 3, 4 mobil untuk hari ini. Dan kalau dikalikan dengan 1.400 kereta, kita bisa bayangkan kayanya seperti apa dia. Raja membuat banyaknya emas dan perak sama seperti batu. Ayat yang ke-13. Banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan Kewi. Saudagar-saudagar raja membeli dari Kewi dengan harga pasar. Luar biasa. Karena sebuah kereta didatangkan dari Misraim berharga 600 sikal perak, dan seekor kuda berharga 150 sikal. Satu sikal berapa? Yuk kita tanya buku pintar kita. Satu sikal.
timbangan sebesar 11,4 gram. Biasa dipakai untuk ukuran jumlah uang. Sikal kudus ialah sikal utuh, bukan yang kopongan ya. Dan disimpan dalam kemah suci. Berapa kira-kira harga sikal? Kita lihat talenta. Ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal, kurang lebih beratnya 34 kilogram. Dan satu talenta itu senilai dengan 6.000 dinar. 3.000 sikal sama dengan 6.000 dinar. Kata dinar, kita lihat dinar. Satu dinar 750 rupiah sekarang, nilai kurang lebih 750 rupiah sekarang. Satu dinar, 6.000 dinar dikalikan. Lalu kita kembali kepada kata sikal, karena tadi sudah kita lihat kata sikal 11,4 gram satu sikal, sedangkan satu talenta itu adalah 3.000 sikal. Kalau tadi dikatakan sebuah kereta didatangkan dengan harga 600 sikal perak, jadi satu talenta dia dapat kereta sebanyak, kalau 3.000 sikal dan satu kereta itu harganya 600 sikal, berarti satu talenta mendapat 5 kereta. Satu talenta 3.000 sikal itu dapat 5 kereta. 5 kereta dan ada 1.400 kereta. Kita perbandingkan sedikit. 1.400 kereta dibagi 5 berarti 280 talenta. Itu baru keretanya. Mengotak-atik kekayaan Salomo, kita tidak dapat menghitung berapa besar kekayaannya. Itu baru keretanya yang kita otak-atik, kita mendapatkan harga kereta Salomo. Harga kereta Salomo, baru kereta. Perbendaharaan Salomo tidak tampak batu-batu yang ada di sana, hanya emas. Sedangkan ayat yang ke-15, raja membuat banyaknya emas dan perak sama seperti batu. Banyaknya emas dan perak sama dengan batu di tepi jalan.
tidak punya kekayaan seperti Salomo. Kalau Allah mau besarkan seseorang, Allah gak pernah lakukan dengan tanggung-tanggung. Allah sanggup buat. Siapa sih latar belakang Salomo? Dia bukan seorang anak daripada seorang yang paling kaya di dunia, bukan. Dia melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Daud bapaknya. Nah, siapa Daud? Anak seorang gembala. Isai tinggalnya di desa Bethlehem. Tidak pernah mempunyai ternak lebih dari 10. Dikatakan oleh kakak Daud, mengapa engkau tinggalkan ternak gembalaan bapak yang hanya beberapa ekor saja, lalu kamu datang ke medan perang untuk melihat-lihat. Dihitung jari masih banyak jarinya. Berarti mereka cuma punya beberapa ekor ternak domba-domba yang hanya tidak lebih dari 10 ekor. Lalu Tuhan angkat keluarga Daud menjadi begitu luar biasa. Saudara lihat bagaimana kalau Allah sedang membesarkan seseorang, Allah tidak pernah lakukan itu dengan sekedar untuk mempermuliakan Tuhan. Semalam firman Allah berkata, begitu luar biasanya Allah yang bukan cuma menciptakan manusia baru dengan tujuan mempermuliakan Allah, tapi untuk mempermuliakan Allah, manusia dibuat begitu luar biasa, dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dimampukan oleh Allah. Kalau baca kata Daud, segala yang diperbuatnya berhasil. Kita mulai hari yang pertama masuk bekerja di bulan yang ke-10. Mulaikan dengan iman kepada Allah. Mulaikan dengan ibadah yang benar kepada Allah. Mulaikan dengan doa yang benar kepada Allah. Kita mendandani diri kita bukan dengan emas, perak, intan, berlian, tapi dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Maka Allah sanggup membuat kita besar. Bahkan Matius pasal 6, kebesaran Salomo seperti ini tidak melebihi kebesaran pemeliharaan Allah. Ini besarnya Salomo ya. Matius 6, apa kata firman Allah? Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. 29. Namun kata-kata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak terpakai satu dari bunga itu. Nah, saudara lihat sebegitu hebatnya Salomo. Allah masih perbandingkan dengan pemeliharaan Allah atas kita. Maka didapati kita lebih dari Salomo. Amin. Kita lebih dari Salomo. Kata ayat ini, sebegitu megahnya Salomo, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga. Di mana letak keindahannya? Bukan masalah emasnya, bukan masalah permatanya,
tahta kehidupan. Kata Yesus kepada orang kaya itu, apa gunanya engkau punya seisi dunia kalau Kehilangan jiwamu hilang. Jadi kehidupan yang Allah berikan kepada kita lebih besar artinya dari kekayaan Salomo. Kita nggak punya harta sebesar harta Salomo. Aduh, jangankan seujung kuku pun tidak punya kita. Rumah kita dindingnya sekalipun indah, kita buat pakai wallpaper yang bagus, desain dengan sangat bagus, dipasang hiasan di sana sini, pernak-pernik rumah dengan begitu hebat. Coba saudara bayangkan dinding bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nggak ada, seperberapanya juga nggak ada, saudara. Kita cuma lapis-lapis pakai wallpaper, hanya bikin indah. Saudara ke rumah para selebriti, WC-nya barangkali lebih indah dari rumah kita. Bandingkan lagi dengan Salomo. Aduh. Tapi kata firman Allah, tidak seindah apa yang dipelihara Allah, sekalipun tidak berlapis emas. Tapi di dalam saudara dan saya ada pemeliharaan Allah. Amin. Tidak ada yang seindah bilik kecil yang dimiliki Salomo di antara bilik-biliknya dalam istana. Tidak ada. Sekarang saudara pergi ke sana dan saudara melihat sisa bangunannya pun tidak ada. Rata tanah. Di mana emas semua sudah diboyong, sudah diambil. Waktu Alexander, untuk Great Alexander datang dan mengambil semua, berarti runtuhnya kerajaan yang megah ini. Habis. Semua yang dilapis dengan emas sampai ke dasar fondasi-fondasi semua dibongkar karena semua mengandung emas. Itu luar biasanya. Tapi saudara, di dandannya jauh lebih indah. Kita gak perlu lagi pikir-pikir, aduh, kalau saya jadi Salomo ya, saya tidur di atas emas. Tuhan bilang, enggak sebesar, seindah apa yang kubuat untuk kamu, yang kupeliharakan. Sebab di dalam kita ada nafas Allah, nafas ilahi, yang semakin menjadikan hidup ini berarti. Sebab ada nafas Allah di dalam kita. Emas sebesar seberat apapun mati, benda mati dia. Tapi dalam hidup saudara dan saya ada nafas ilahi, nafas yang membuat kita bisa hidup, bergerak, bekerja, berjalan, mau apa saja, sebab ada kehidupan di dalam kita, dan kehidupan di dalam kita itu melampaui segala kekayaan Salomo. Bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, Engkau buat kami menjadi orang-orang yang diberkati Allah, menjadi orang yang dipelihara oleh Allah. Sekuntum bunga itu lebih indah daripada semua kekayaan Salomo. Dibuat begitu indah, dibuat begitu luar biasa. Hargai hidup saudara dengan mengucap syukur kepada Allah. Hargai apa yang Tuhan berikan. Kita pulang ke rumah, jangan ngomel.
balik lagi ke kontrakan. Kontrakan, sampai kapan? Engkau lebih indah. Kita gak punya rumah seperti Salomo, tapi kita punya Tuhan yang pelihara. Kita gak punya kekayaan sebesar Dia, karena kita gak butuh semua itu. Tapi ketika Allah peliharakan, rasanya kita luar biasa, lebih dari Salomo. Engkau pulang ke rumah kontrakan dan engkau berkata, kita lebih dari Salomo. Udah gila dia. Pulang-pulang doa pagi sudah gila. Bukan gila, ada ayatnya kok. Suami yang tidak ikut doa pagi, saudara pulang dengan senyum, dengan tertawa. Kenapa pulang-pulang senyum? Ketemu sama siapa ya di jalan? Oh bukan, ketemu dengan firman Allah. Apa sih yang maunya firman Tuhan? Kata firman Tuhan, kita lebih dari Salomo. Menghibur diri kali. Sebenarnya itulah yang Tuhan buat. Orang yang dipelihara Allah itu melampaui semua orang kaya yang ada di dunia. Karena nafas kita, kesehatan kita, kekuatan kita, hingga pekerjaan-pekerjaan kita diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Ibadah kita tidak sia-sia. Saudara akan lihat semua yang kita buat sudah diberkati.